Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Channel. Untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Rumah Makan Pencari Tumbal Pesugihan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita ke ceritanya. Seorang pria yang terjerat oleh ambisinya memilih jalan gelap demi kekayaan instan. Namun, apa yang tampak seperti keberuntungan ternyata menyimpan kutukan yang menghancurkan segalanya. Bagaimana sebuah keputusan bisa mengubah hidup seseorang menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Seorang pemilik rumah makan yang memilih jalan salah dan membayar harga yang sangat mahal. Sunarmin adalah seorang pria sederhana yang tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Kehidupannya sehari-hari dihabiskan dengan menjual nasi bungkus di pinggir jalan. Sunarmin mencoba menghidupi istri dan 2 anaknya. Namun, kehidupan yang keras membuatnya tidak pernah merasa cukup. Ia sering mendengar cerita tentang orang-orang yang menjadi kaya dengan cara yang tidak biasa. Kecemburuan dan keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya membuat Sunarmin mulai mencari cara untuk menjadi cepat kaya. Kabar tentang seorang dukun sakti yang bisa memberikan kekayaan dengan cara instan sampai ke telinga Sunarmin. Setelah memantapkan hati, ia mengunjungi dukun tersebut yang tinggal di pedalaman kota. Sang dukun dengan mata yang tajam dan senyuman yang penuh misteri menawarkan kekayaan yang melimpah. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi. Sunarmin harus menyerahkan jiwa-jiwa sebagai tumbal untuk makhluk halus yang akan memberinya kekayaan. Sunarmin ragu, tetapi akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Sang dukun memberinya sebuah benda keramat yang harus ia simpan di setiap rumah makannya. Dan dalam waktu singkat, bisnis nasi bungkus Sunarmin mulai berkembang. Dengan modal yang tiba-tiba datang entah dari mana, ia membuka rumah makan pertama yang diberi nama Warung Sari Rasa. Tidak lama kemudian, rumah makan itu menjadi sangat populer, menarik banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Kesuksesan Sunarmin terus berlanjut. Setiap kali ada orang yang makan di rumah makannya, mereka akan merasa sangat puas dan terus kembali. Sunarmin mulai membuka cabang-cabang baru di seluruh Jawa Timur. Dan kekayaannya terus bertambah. Namun, di balik semua itu, Sunarmin merasa ada yang aneh. Setiap kali ia bertanya tentang kepuasan pelanggannya, mereka selalu bercerita tentang mimpi-mimpi buruk dan kejadian aneh yang mereka alami setelah makan di tempatnya. Desas-desus mulai menyebar di kalangan masyarakat tentang kejadian aneh yang menimpa para pelanggan Warung Sari Rasa. Beberapa pelanggan melaporkan
bahwa mereka melihat sosok-sosok hitam yang muncul di rumah mereka setelah mereka makan di sana. Ada juga yang mengaku mendengar suara-suara aneh di malam hari. Meski begitu, Sunarmin tetap merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena keuntungan yang ia dapatkan semakin besar. Meskipun Sunarmin berusaha menepis kekhawatirannya, gangguan mulai muncul di keluarganya sendiri. Istrinya, Bu Marni yang biasanya sehat, mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Anaknya, Rian, sering terbangun di malam hari sambil menangis dan mengatakan bahwa ia melihat orang hitam di kamarnya. Sunarmin mulai merasakan ada yang tidak beres, tetapi ia berusaha menyangkalnya. Gangguan yang dialami keluarganya semakin parah. Bu Marni mulai sering melihat bayangan aneh di rumah. Sementara Rian semakin takut untuk tidur sendirian. Sunarmin yang dulu begitu percaya diri dengan keputusannya mulai merasa cemas. Ia mulai mendatangi dukun-dukun lain untuk mencari solusi. Tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Makhluk-makhluk halus itu seakan semakin kuat dan terus menghantui keluarganya. Pada puncaknya, Bu Marni meninggal dunia secara mendadak. Sunarmin yang terpukul merasa bahwa ini adalah akibat dari pesugihan yang ia lakukan. Namun, meski rasa bersalah mulai menghantui, Sunarmin tidak tahu bagaimana cara menghentikan semua ini. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana keluarganya perlahan-lahan dihancurkan oleh kutukan yang ia buat sendiri. Setelah kepergian Bu Marni, gangguan terhadap Rian semakin menjadi. Anak itu seringkali jatuh sakit dan kondisinya semakin memburuk. Sunarmin mencoba segala cara untuk menyembuhkannya, tetapi semuanya sia-sia. Pada akhirnya, Rian pun meninggal dunia, meninggalkan Sunarmin dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Dengan kehilangan seluruh keluarganya, Sunarmin terjebak dalam kesepian yang menyiksa. Rumah makannya yang dulu ramai kini sepi, ditinggalkan oleh para pelanggan yang takut akan kutukan yang menyertainya. Sunarmin mulai kehilangan kewarasannya, terbangun setiap malam oleh suara-suara aneh dan bayangan-bayangan hitam yang mengejarnya. Dalam keputusasaan, Sunarmin kembali mengunjungi dukun yang dulu memberinya pesugihan. Ia memohon agar kutukan itu dicabut, tetapi sang dukun hanya tertawa sinis. Dukun itu mengingatkan Sunarmin bahwa setiap kekayaan yang ia peroleh memiliki harga, dan harga itu harus dibayar. Tidak ada jalan kembali bagi Sunarmin, dan ia harus menanggung semua konsekuensinya. Kekayaan Sunarmin perlahan-lahan menghilang. Rumah makan yang dulu menjadi sumber kekayaannya sekarang tutup satu persatu. Aset-aset yang ia miliki terjual untuk membayar utang dan biaya dukun-dukun yang mencoba menghentikan kutukan itu. Sunarmin kembali miskin, tetapi kali ini tanpa keluarga yang mendampinginya.
Meskipun Sunarmin sudah kehilangan segalanya, kutukan itu tidak berhenti. Makhluk-makhluk halus terus menghantui sisa hidupnya. Mereka datang setiap malam, menyiksa Sunarmin dengan mimpi-mimpi buruk dan penampakan-penampakan yang mengerikan. Sunarmin menjadi gila, terjebak dalam lingkaran penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Sunarmin akhirnya menyadari bahwa kesalahan besar yang ia lakukan, keserakahan, telah membawanya ke jurang kehancuran. Ia menyesali setiap langkah yang ia ambil, tetapi semua sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan. Sunarmin hanya bisa menunggu akhir hidupnya dengan ketakutan yang mendalam. Pada akhirnya, Sunarmin ditemukan tewas di rumahnya, sendirian, dan dalam kondisi yang mengenaskan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana ia meninggal. Tetapi masyarakat percaya bahwa kutukan pesugihanlah yang mengakhiri hidupnya. Warung Sari Rasa kini terbengkalai, menjadi simbol dari keserakahan dan dosa yang membawa kehancuran. Kisah Sunarmin menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa tidak ada kekayaan yang layak didapatkan dengan cara yang salah. Waktu berlalu, dan kisah Sunarmin perlahan-lahan terkubur bersama ingatan tentangnya. Warung Sari Rasa yang dulunya megah, kini menjadi bangunan usang yang dibiarkan terbengkalai. Namun, desas-desus tentang kutukan yang menghabisi hidup Sunarmin tetap hidup di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa penduduk tua menceritakan kisah itu kepada anak-anak mereka sebagai peringatan. Sementara yang lain memilih untuk melupakan, berharap tidak ada lagi yang tertarik mengikuti jejak Sunarmin. Sebuah perusahaan properti yang tidak tahu menahu tentang masa lalu kelam tempat itu membeli tanah bekas warung Sari Rasa untuk dibangun menjadi pusat perbelanjaan. Ketika konstruksi dimulai, pekerja-pekerja seringkali merasakan hal-hal aneh. Peralatan yang bergerak sendiri, bayangan yang melintas dengan cepat, dan suara-suara tanpa sumber yang jelas. Meski demikian, proyek pembangunan terus berjalan karena perusahaan tidak ingin kehilangan investasi besar mereka. Saat pusat perbelanjaan selesai dibangun dan dibuka untuk umum, gangguan-gangguan mulai menghantui para pengunjung. Beberapa orang melaporkan melihat sosok hitam di sudut-sudut gelap, sementara yang lain mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mitos tentang kutukan Sunarmin kembali merebak, dan ketakutan mulai menyebar di antara para pekerja dan pengunjung. Kisah ini sampai ke telinga seorang dukun tua yang tinggal di pedalaman salah satu kota di Jawa Timur. Dukun ini adalah murid dari dukun yang dulu memberikan pesugihan kepada Sunarmin. Mengetahui bahwa kutukan itu belum sepenuhnya sirna, ia merasa terpanggil untuk menyelesaikan apa yang pernah dimulai oleh gurunya. Dengan penuh tekad, ia mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut dan mulai melakukan ritual pembersihan.
Ritual yang dilakukan oleh sang dukun ternyata tidak mudah. Makhluk-makhluk halus yang telah berdiam di tempat itu selama bertahun-tahun enggan pergi dan terus menolak usaha pembersihan. Sang dukun harus berhadapan dengan kekuatan gelap yang besar, dan untuk mengusir kutukan tersebut, ia harus membuat pengorbanan besar. Akhirnya dalam satu ritual terakhir, sang dukun menyerahkan nyawanya sendiri untuk menutup portal yang telah dibuka oleh pesugihan Sunarmin. Setelah pengorbanan itu, pusat perbelanjaan tersebut mulai kembali normal. Gangguan-gangguan menghilang, dan ketakutan masyarakat mulai mereda. Namun, cerita tentang Sunarmin dan kutukan pesugihan yang membawa kehancuran tetap menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan bahwa kekayaan yang diraih dengan cara yang salah selalu mengerikan. Setiap perbuatan memiliki konsekuensi, dan tindakan yang salah akan membawa dampak yang tidak hanya mempengaruhi pelakunya, tetapi juga orang lain di sekitarnya. Kadang-kadang, untuk memperbaiki kesalahan besar, diperlukan pengorbanan yang setara dengan besarnya kesalahan itu. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan yang tidak bisa Anda kendalikan, karena pada akhirnya mereka mungkin akan menuntut lebih dari yang Anda sanggupi. Jalan pintas untuk meraih kekayaan seringkali berakhir dengan penderitaan. Apa yang terlihat menggiurkan di awal bisa berubah menjadi kutukan yang menghancurkan. Bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang dicintai. Jangan pernah tergoda oleh janji-janji kekayaan yang instan, karena setiap kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan membawa kehancuran pada akhirnya. Kisah Sunarmin adalah peringatan nyata bahwa keserakahan dan keinginan untuk meraih kekayaan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa kehancuran. Sunarmin yang awalnya hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, akhirnya terjerumus dalam dunia gelap yang menghancurkan segalanya. Keluarga yang ia cintai lenyap, kekayaannya musnah, dan hidupnya berakhir dengan tragis. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan selalu diiringi dengan konsekuensi yang berat. Apa yang terlihat menggiurkan di awal bisa berubah menjadi kutukan yang menghantui seumur hidup. Jangan pernah tergoda oleh janji-janji manis yang menjanjikan kekayaan instan, karena setiap langkah yang diambil dengan niat buruk pasti akan berujung pada penderitaan. Jadilah bijak dalam mengejar impian, dan selalu ingat bahwa kekayaan sejati adalah kebahagiaan dan kedamaian bersama orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah menyaksikan.